Selamat datang di Etsa Podcast. Podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi mahasiswa sukses yang produktif, tepat waktu, dan efisien. Bersama saya, Aisyah Najiba, dan narasumber kita yang sangat menginspirasi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Beliau adalah alumni dan sekarang menjadi dosen di UIN Wali Songo Semarang, yaitu adalah Mr. Ari Irfan Fahrudin. Assalamualaikum Mr. Selamat datang di Etsa Podcast. Ya, terima kasih atas undangannya ya. Ya, apa kabar Mr? Alhamdulillah, pretty good. Aduh, kayaknya untuk mengawali podcast kali ini, kayaknya audiens nih kepo nih, gimana sih cerita Sir Ari itu selama menjadi mahasiswa, misal kayak tantangannya atau yang jadi menarik. Oh gitu ya. Ya, sebenarnya kalau semisal membahas tentang bagaimana dulu menjadi mahasiswa ya. Jadi dulu itu saya itu di angkatan 2015. Nah 2015 kemudian saya itu masuk di kelas C. Ya, karena dulu 3 angkatan, kurang lebih itu satu angkatan ada 120-an gitu ya. Terus kemudian saya termasuk yang jalur paling terakhir, jalur mandiri. Nah, yang dimana di situ lebih banyak anak-anak yang dari jalur mandiri, memang mahasiswa dari jalur mandiri. Kemudian waktu selama menjadi mahasiswa ya mungkin hampir sama ya seperti mahasiswa pada umumnya gitu, yang banyak kuliah. Kemudian tapi di tahun 2016 di semester 2 itu saya gabung di HMJ atau yang sekarang dikenal dengan Etsa gitu ya. Terus kemudian di tahun 2017 kebetulan diamanahi menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang gitu. Jadi dari range 2016 sampai 2017 itu di organisasi yang sama gitu. Keren sekali ternyata ya. Tapi kira-kira ada kayak tantangan nggak sih buat Sir Ari waktu jadi mahasiswa tuh? Ya. Mungkin sebenarnya tantangannya hampir sama ya dengan yang lainnya, kayak semisal time management, kemudian problem solving, semisal ada masalah dengan either temannya lah atau siapalah gitu ya. Jadi semisal tantangannya mungkin kebanyakan itu hampir di ini time managementnya, karena kita harus bisa, apalagi yang teman-teman itu bergabung di organisasi ya, semisal di HMJ lah atau di DEMA lah atau di UKM yang lain gitu. Jadi itu tidak ada salahnya untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut, karena itu bagian dari keaktifan juga ya dari mahasiswa ya. Cuma mau nggak mau harus bisa membagi waktunya, karena teman-teman itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu karena teman-teman itu sebagai statusnya mahasiswa gitu ya. Jadi kalau tidak menjadi mahasiswa belum tentu bisa ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti itu. Jadi bisa dibilang yang paling penting itu sebenarnya adalah time managementnya. Bagaimana membagi waktunya antara kuliah, antara organisasi, antara nugas. Kalau istilahnya anak-anak Gen Z sekarang ada healingnya. Nah, bagaimana untuk mengatur healingnya itu juga seperti itu. Aduh, berarti memang itu menjadi masalah umum sih ya, time management. Time management. Lalu menurut Sir Ari itu strategi yang harusnya mahasiswa terapkan agar mereka tuh tetap produktif dalam memanage waktu itu. Jadi itu lebih tahu ke skala prioritas ya. Jadi kalau semisal hari ini ada tugas 2 dari mata kuliah yang berbeda. Jadi kalau semisal udah ada planning atau sudah ada planning di minggu ke depan, dan tugasnya itu mau nggak mau dikumpulkan di minggu depan juga. Jadi mau nggak mau jangan pernah praktekkan atau menerapkan itu sistem kebut semalam atau SKS. Nah, biasanya teman-teman itu di mahasiswa itu kan dulu sering banget ya, yang namanya mungkin nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Masih karena kok. masih. Nah, mungkin agak berbeda karena dulu itu kita banyak yang sistem kebut semalam, istilahnya SKS kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang istilahnya Gen Z itu apa, saya kurang tahu, masih sama. Jadi bagaimana kalau semisal kita itu tetap produktif? Nah itu caranya, kalau dulu strategi saya dan teman-teman saya itu, semisal ada tugas yang dikumpulkan minggu depan, itu biasanya dicicil mulai dari sekarang. Nah, jadi dimulai dari sekarang sedikit-sedikit, kemudian nanti atau lebih baik diselesaikan segera.
Karena memang menunda-nunda itu kan juga nggak baik ya. Iya, nggak baik. Nah, termasuk di dalam agama kan nggak boleh menunda-nunda juga. Iya, Tapi terburu-buru juga nggak baik, karena terburu-buru juga bagian dari sifatnya setan kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu lebih baik dicicil dulu sedikit-sedikit, atau lebih enaknya jika memang itu tugasnya kelompok bisa dibagi dulu. Kemudian kalau misal itu individu, better teman-teman itu mengerjakannya segera, setelah itu baru nyantai, jadi lebih enak. Yes. Ketika besok kuliah dan sekarang masih nugas itu kan rasanya kayak nggak enak gitu ya. Nah, jadi ketika semisal tugasnya masih dikumpulkan minggu depan nih, nah lebih baiknya hari ini dikerjakan sedikit-sedikit, terus kemudian baru nanti ketika sudah selesai kan enak, jadi bisa main lah, atau healing dulu lah, atau mau kemana, atau pulang kampung barangkali yang dari luar kota seperti itu. Berarti strategi yang Serari terapkan itu adalah kita tuh nggak boleh nunda-nunda waktu ya. Betul. Tapi memang sih habis ngerjain tugas tuh biasanya langsung rasanya lebih plong, lebih fresh, dan bisa bebas healing. Lalu menurut Serari nih kira-kira kayak tuh teman-teman nih, audiens nih, banyak yang susah bedain mana produktif, mana yang sebenarnya produktif, sama mana yang sebenarnya sibuk. Nah, menurut Serari gimana nih perbedaannya? Nah, kalau produktif itu kan berarti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Itu dia menamakan produktif, atau bisa jadi itu menjadikan sesuatu yang awalnya harus dikerjakan itu menjadi selesai gitu kan. Tapi kalau sibuk itu ada sibuk dan sok sibuk begitu. Nah, kalau sibuk itu bisa jadi memang kegiatannya banyak. Tapi yang sok sibuk itu mungkin beberapa teman-teman aku kayak istilahnya kayak mencoba untuk menjadi sok sibuk gitu daripada main sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sibuk atau tidak sibuk itu juga tergantung skala prioritas sebenarnya. Tapi kalau bedanya antara sibuk dan produktif itu memang lebih bagusnya produktif. Karena jika produktif berarti kita mempunyai progres. Dan setiap hari kita itu kan harus ada progres ya setiap hari ya. Jangan sampai, karena kan kita tahu kalau hari esok hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kan gitu ya. Berarti hari ini kita harus mempunyai progres seperti itu. Jadi kalau produktif, sekecil apapun hal itu bakal menjadi hal yang produktif. Jadi sekecil apapun progres itu tetap progres. Tapi ketika sibuk dan tidak ngapa-ngapain, hanya semisal libur nih, kuliah nih gitu ya, Sabtu Minggu gitu, atau Jumat kan sekarang online ya. Nah, kalau semisal Jumat online, kemudian Sabtu Minggu itu libur, biasanya kan teman-teman ada yang pulang kampung nih, jadi kuliahnya bisa di rumah gitu ya. Tapi itu bisa jadi menjadi sibuk, tapi hanya sibuk. Jika itu menjadi produktif, karena itu bisa menjadi produktif karena ada kuliah di situ, yang di situ ada progres. Nah, di situ kan kita belajar hal baru lah dari dosen-dosen. Kemudian kita mendapat insight baru, misalnya ada teman yang presentasi, kita mendapat insight yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru, ilmu yang baru, seperti itu. Dan itu sekecil apapun itu masih bisa dikatakan progres. Nah gitu, jadi kalau sibuk mungkin hanya sekedar main aja, atau mungkin hanya sekedar mengerjakan sesuatu, tapi mungkin yang bisa jadi belum selesai. Tapi kalau produktif itu much better. Jadi lebih baik produktif dengan sedikit apapun progres gitu. Kalau kayak ngerjain tugas gitu produktif nggak? Produktif itu. Karena itu kan satu emang ada kewajiban. Nah, tapi di situ juga ada sesuatu hal yang ingin diraih. Coba ketika kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas, ketika kita selesai mesti apa? Seneng kan? Iya, seneng. Nah, di situ afirmasi positif juga. Nah, ketika kita seneng, otomatis kita bakal mengerjakan sesuatu apapun itu juga dengan senang. Gitu. Oke. Lalu menurut Serari itu selama menjadi mahasiswa, apa nih yang disesali? Apa yang merugikan nih selama mahasiswa? Biar kita para audiens nih tahu kita nggak akan mendekati hal yang merugikan itu. Jadi sebenarnya mungkin tidak ada yang merugikan ya. Tidak ada yang merugikan. Cuma hal yang mungkin yang sebenarnya mungkin sampai sekarang itu masih kayak tahu gitu dulu, nah kayak gitulah istilahnya. Cuma itu lambat laun juga menjadi hal yang kayak istilahnya udah let it flow gitu. Tapi sekarang mau nggak mau juga
itu untuk menebus kesalahan dulu kalau bagi saya ya. Semisal contoh saya itu dulu saya rasa saya telat membaca buku itu saya agak telat karena saya mempunyai semangat membaca itu baru di semester berapa ya, semester 5 atau semester 4 gitu baru benar-benar pengen baca buku. Sedangkan dari dulu itu dari orang tua pun juga coba deh membaca gitu. membaca gitu. Nah dari membaca nanti kamu akan bisa menulis gitu. Nah, jadi ketika belajar sesuatu hal itu diawali dengan membaca juga. Nah jadi kalau saya rasa dulu itu saya ada penyesalan itu kenapa nggak dari dulu saya rajin membaca gitu. Mungkin kalau semisal dulu rajin membaca itu mungkin lebih banyak ilmu yang bisa saya serap gitu ya. Karena buku adalah jendela dunia, ya kan seperti itu ya. Jadi kita itu belajar tentang bagaimana proses berpikirnya orang, kemudian kita bisa mengamati, meniru dan modifikasi seperti itu ya. Dan hingga akhirnya kita bisa tesis, antitesis dan sintesis kan gitu. Jadi bisa menemukan hal itu. Nah, jadi kalau mungkin bisa dikatakan saran saya lebih banyak membaca buku. Buku apapun itu bebas. As long as itu bisa membuat teman-teman itu lebih berpikir kritis. Gitu. Terus caranya biar kita nih tergugah nih kayak soalnya saya sendiri juga nggak suka membaca nah itu caranya biar saya sendiri juga kayak bisa suka baca buku ini gimana? Oke. Jadi saya itu mengutip dari Mbak Nana atau Najwa Shihab. Nah itu kalau nggak salah itu gini, cari satu buku yang bisa membuat kamu jatuh cinta. Nah jadi temukan satu buku itu dulu. Jadi ketika kamu sudah mungkin bisa diawali dengan pergi ke toko buku dulu, membaca apa resensi dulu atau membaca yang ada di halaman belakang itu biasanya kan ada secuplik gitu ya. Nah coba dibaca itu dulu, kemudian kalau tertarik nih dengan buku ini nih gitu. Nah dari situ mungkin kamu akhirnya membeli itu, kemudian membaca itu. Nah mungkin dari situ akhirnya nanti kamu bakal menemukan sesuatu yang kamu sukai atau kamu jatuh cinta pada buku gitu. Nah, kalau dulu, dan itu saya terapkan juga. Jadi saya awalnya juga pergi ke toko buku dulu, kemudian mencari. Dan waktu itu memang buku yang bukan saya tuju awalnya, tapi ternyata ada itu terus kemudian kok menarik gitu. Nah akhirnya saya membaca, mulai dari situ saya suka membaca. Gitu. Jadi buku apapun itu ya? Apapun itu. Yang boleh. Bisa membuat kita kayak tertuju pada buku tersebut. Cuma yang paling penting, kadang itu kan buku itu membentuk pola pikir ya. Jadi jangan sampai kita itu terbawa yang sangat istilahnya itu sampai terbawa, kemudian sampai kita seolah-olah kalau nggak gini salah, kayak gini salah gitu. Nah itu bakal menimbulkan sesuatu apa ya, istilahnya sesuatu hal yang kurang tepat. Bisa jadi seperti itu. Jadi walaupun suka sama salah satu buku, kita harus bisa tetap membedakan yang benar dan yang salah ya. Oke, terus kira-kira tips membangun kebiasaan yang disiplin dan tidak menunda-nunda tugas nih, kira-kira nih kayak bakal berguna banget nih buat audiens nih. Ya, sedikit apapun itu kan progres ya. Nah, jadi sedikit apapun, semisal paham atau tidak pahamnya dicoba dulu. Semisal ada tugas yang agak sulit nih gitu. Nah, dan sekarang teknologi kan masif banget ya. Ya sangat luas sekali. Ada ya kita tahu lah, kita hidup di era artificial intelligence gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari sesuatu hal yang belum kita paham. Atau bisa menggunakan atau bisa diskusi dengan teman-temannya. Dengan teman-teman yang lain, karena dari situ itu akan menimbulkan insight yang baru, kemudian akan menimbulkan suatu semangat yang baru, atau kamu menemukan sesuatu hal yang biasanya itu tidak disengaja biasanya. Nah, atau yang paling terakhir itu biasanya itu mau nggak mau saya harus bisa nih gitu. Nah, memang terbiasa karena terpaksa. Jadi awalnya emang dipaksa dulu. Jadi sekecil apapun itu progresnya harus ada progres gitu, sekecil apapun. Nah ini
bisa menjadi sebuah apa ya, mungkin bisa diterapkan juga ketika semisal ini terutama untuk yang semester akhir nih ya, semester akhir biasanya itu kan skripsi itu kan hal yang ditakuti ya. Iya. Nah, skripsi itu hal yang paling ditakuti, padahal sebenarnya skripsi yang baik itu kan skripsi yang selesai. Iya. Ya, itu ya. Jadi ketika mengerjakan skripsi itu jangan sampai itu menjadi hal yang menakutkan. Tapi itu sebenarnya itu step terakhir loh sebelum lulus gitu loh. Jadi ketika kita mau menyelesaikan sesuatu yang kita mulai, akhirnya kita mau selesai, nah kenapa nggak disambut dengan senang gitu. Nah harusnya disambut dengan senang dulu. Nah kebanyakan itu beberapa contoh ya, beberapa case itu biasanya ketika setelah bimbingan itu tidak langsung dikerjakan untuk revisi. Nah jadi kadang itu kan kita itu memori yang kita pikirkan itu kan banyak ya. Jadi bisa jadi ketika di hari itu memang bimbingan, tapi kalau semisal kita nggak nyatet kan kadang kita lupa. Nah jadi setelah bimbingan better itu langsung direvisi dulu. Setelah revisi baru semisal mau main lah atau mau healing dulu atau mau mengerjakan sesuatu yang lain itu boleh. Dan akhirnya minggu depannya semisal bimbingan gitu kan udah ada materi dulu nih gitu. Misal besok bimbingan pagi, hari ini tinggal membaca lagi, tinggal memastikan lagi, oh ini ternyata oh sudah. Better malah buat checklist. Checklistnya, oh ini sudah. Jadi itu malah bisa lebih produktif satu, dan itu bisa menolong untuk lebih cepat. Berarti intinya tuh kita tuh harus bisa memaksa agar kita terbiasa ya teman-teman. Tapi setelah kita melihat dari semua yang saran-saran yang diberikan oleh Sir Ari, Sir Ari coba kita akan mendengarkan closing statement nih dari Sir Ari. Oh ya, jadi proses belajar itu kan nggak ada selesainya ya. Iya. Jadi kalau bisa dikatakan itu kan menuntut ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat kan gitu. Jadi proses belajar itu tidak akan pernah selesai. Belajar apapun, dan kita itu bisa belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kadang kita tahu lah, sahabat Nabi pernah berkata kalau aku adalah budak dari seseorang yang mengajariku walaupun itu satu huruf gitu kan. Nah berarti itu kan semua orang bisa menjadi guru kita gitu. Nah dan kemudian semua tempat adalah tempat belajar, dan terutama hidup ya. Hidup itu kan kita unpredictable gitu ya. Jadi kita belajar hidup juga dari siapapun. Jadi yang paling penting adalah tetap harus selalu berbuat baik. Begitu. Jadi belajar ke siapapun, dimanapun, kapanpun, tapi yang jelas kita tahu yang kita pelajari itu baik yang mana, yang buruk yang mana. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Seperti itu. Wow, closing statement yang sangat menggugah semangat, apalagi untuk kita mahasiswa yang masih bingung bagaimana sih caranya untuk memanage waktu dan bagaimana sih caranya untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Oke, terima kasih untuk Sir Ari telah mengisi podcast pada hari ini. Ya, terima kasih ya atas undangannya. Iya, terima kasih. Mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk saksikan Etsa Podcast pada episode-episode berikutnya di Spotify dan YouTube Etsa UIN Waliso Semarang. Sampai jumpa, bye-bye. Sampai jumpa.